Halo Sobat Tapis dimanapun Sobat berada. Tapi pun, kembali lagi bersama kami di podcast Tapis, Talk About Phenomena in the Sea, bersama saya Meldi Saputri sebagai host untuk episode kali ini. Episode kali ini kita kedatangan dari Pusat Klimatologi BMKG Pusat Jakarta bersama Bapak Hari Tirto Jatmiko ST selaku Koordinator Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Bapak di podcast kami yaitu Tapis Talk About Phenomena in the Sea. Sebelumnya boleh cerita ke Sobat Tapis Pak, apa tujuan Bapak ke Lampung? Saya di Lampung melaksanakan kegiatan yang lebih tepatnya literasi iklim untuk aksi iklim. Khususnya generasi muda dan masyarakat komunitas. Generasi muda itu yang disasar adalah yang Gen Z itu. Yeah. Masyarakat komunitas kita merambah, melebarkan sayap ke keagamaan. Dari sisi keagamaan itu kita sesuai kerjasamanya, ya. Kerjasamanya itu dengan tokoh-tokoh agama, dan Lampung merupakan salah satu tujuan selain yang di Jawa. Tindak lanjut yang tahun yang lalu, tahun lalu itu ada literasi antar umat beragama terkait dengan literasi iklim dan aksi iklim. Itu. Dan di Lampung ini kita bekerja sama dengan LPBI NU. Kenapa NU? NU sudah melakukan MOU, nota kesepahaman, dan perjanjian kerjasama dalam hal selain diseminasi informasi, sharing, dan pemanfaatan informasi dan data. Dalam hal ini, kalau BMKG pengen menempatkan alatnya, bisa memanfaatkan di wilayahnya agama, dalam hal ini NU, seperti itu. Itu salah satu bentuk implementasi perjanjian kerjasama seperti itu, Mbak. Oke. Sebelum kita bahas ke BMKG lebih lanjut, Pak, saya mau bertanya dulu, kesan Bapak pertama kali datang di Lampung seperti apa, Pak? Jadi saya kesan pertama di Lampung, sudah banyak kemajuan. Jadi dari saya era tahun 2000-an, saya pernah di Lampung juga, kunjungan ke Lampung dalam perjalanan dinas kegiatannya. Yang pertama saya pernah di meteorologi publik, sosialisasi terkait dengan cuaca untuk publik. Itu era tahun 2000-an sampai era 2010 dan sebagainya. Terus selain itu sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan, dan waktu itu di Humas, dan sosialisasi terkait peraturan, ada satu peraturan yaitu PPPNBP, PP 47 2018, dan seiring berjalannya waktu saya di Klimat itu sudah melihat kemajuan yang sangat pesat yang saat ini, mulai dari stasiun klimatnya, stasiun meteorologinya, meteorologi penerbangan dan meteorologi maritim, termasuk yang stasiun geofisika. Jauh dibandingkan yang dulu, seperti itu. Jadi banyak perbedaan ya Pak dari zaman dahulu sampai sekarang ya Pak? Ya, kemajuan. Jadi bukan perbedaan. Yeah. Jadi sudah ada peningkatan dari sisi peralatannya, informasinya, ragam variasi informasinya sangat-sangat banyak, dan saat ini BMKG sudah menjadi center of informasi terkait dengan bermula dari kebencanaan. Dari kebencanaan yang dicari BMKG, padahal BMKG tusinya itu melayani 12 sektor. Kebencanaan salah satunya.
Ya. berikutnya transportasi, terus berikutnya pertanian dan kehutanan, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, baik. Kita ke pembahasan selanjutnya, Pak. Ini dari saya pribadi. Bapak selaku koordinator bidang diseminasi informasi iklim dan kualitas udara. Ya. Kebetulan di sini kita di stasiun meteorologi. Saya ingin tahu lebih lanjut, Pak. Untuk di bidang Bapak ini tupoksinya itu apa saja ya, Pak? Apa yang dikerjakan di sub bidang Bapak? Jadi di bidang diseminasi informasi iklim dan kualitas udara, menyiapkan sistem informasinya, jadi pendiseminasian dari sisi sistem iklimnya dan kualitas udara. Iklim sendiri itu ada yang untuk jangka panjangnya, yaitu proyeksi iklimnya, terus yang lainnya adalah iklim yang biasa dikenal perakiraan musim, terus curah hujan bulanan dan sebagainya. Padahal di balik itu kita sedang juga mempunyai produk yang dikatakan iklim terapan. Jadi implementasinya yang melayani sektor, 12 sektor. Sebagai contoh terkait dengan kesehatan, ada namanya informasi DBD. Yeah. Terus terkait dengan pertanian, SLI. Terus ada yang informasi ketersediaan air bagi tanaman, informasi-informasi itu, dan banyak lagi. Selain itu di bidang diseminasi itu ada 2, selain sistemnya melakukan produksi yang mengemas ulang produk yang dilakukan oleh di Pusat Informasi Perubahan Iklim, dikemas ulang supaya menarik. Bagaimana menarik, itulah yang dilakukan. Dari sisi itu kami juga menyiapkan salah satunya seperti podcast ini, dan dilakukan baik di pusat maupun di daerah. Terus yang lain di bidang saya diberi mandat untuk menyiapkan atau meneruskan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang merupakan salah satu produk turunan dari SISDA, Sistem Informasi Sumber Daya Air, atau yang lebih dikenal dengan SIA3. Itu lebih banyaknya seperti itu. Oke, jadi memang banyak produk-produk yang dikemas ya Pak di bidang betul, Bapak itu sendiri. Betul. Oke, terkait diseminasi nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana diseminasi yang baik? Kemudian apakah BMKG sudah memenuhi syarat tersebut? Oke, diseminasi yang baik itu yang pertama terkait dengan diseminasi, kita medianya dulu. Informasi yang kita keluarkan diterima oleh stakeholder tepat sasaran, cepat dari sisi waktu, kecepatan, ketepatan, keakurasian, dan mudah dipahami. Yang jadi PR itu adalah yang apa? Mudah dipahami. PR kita bersama. Yang baik dan menurut masyarakat itu adalah yang mudah dipahami oleh mereka. Jadi kita istilah bahasa kita itu kearifan lokal. Jadi ada mengadop kearifan lokal. Itu yang cukup baik sebetulnya. Jadi kalau sudah cukup baik dari sisi informasinya sudah tadi cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami. Setelah mudah dipahami, PR kita adalah berjangkauan luas. Dikenal seluruh pelosok. PR yang kedua itu sampai ke pelosok. Nah, tantangannya adalah bagaimana sampai ke pelosok untuk menjawab yang kedua tadi. Berarti kita 5 pilar. 5 pilar komunikasi, diseminasi informasi. Kolaborasi dengan pemerintah.
terus atau kementerian lembaga pemerintah itu kementerian lembaga, terus lembaga pendidikan, lembaga penelitian, masyarakat atau private sector, yang ketiga media. Yang saat ini lebih banyak dikenal pentahelix, ditambah satu yaitu agama, keagamaan. 5 pilar atau 6 pilar yang pentahelix inilah yang bisa membuat informasi kita dikenal. Jadi bagaimana informasi kita kemas sebaik mungkin, secantik mungkin, seakurat mungkin, dan semudah mungkin bahasanya. Itu yang pengalaman. Jadi memang untuk diseminasi ini sendiri tidak hanya melibatkan BMKG itu sendiri saja ya, Ya, Pak. Jadi memang betul. melibatkan berbagai sektor untuk sampai jangkau ke masyarakat. Betul gitu sekali, ya. betul sekali. Kemudian mungkin sebenarnya tadi udah ada jawabannya, tapi saya ingin lebih ulik lagi, Pak. Jadi selama untuk diseminasi ke masyarakat, khususnya bagian iklim, apa yang kesulitan yang pernah Bapak temui selama Bapak mendiseminasikan informasi-informasi iklim dan kualitas udara? Banyak, sebetulnya banyak hal yang PR-nya itu belum diketahui masyarakat. Sebagai contoh, misalkan menyampaikan informasi curah hujan dasarian. Yeah. Itu dasarian itu bahasa yang teknis sekali. Yeah. Akhirnya kita sampaikan bahwa ini 10 harian. Apakah cukup seperti itu? Ekspektasi masyarakat itu kalau 10 harian berjalan. Padahal yang kita keluarkan adalah saat ini update-nya belum tiap hari yang berjalan, istilahnya gitu. Dia hanya tiap 10 hari akan diupdate, dimutakhirkan. Nah, terus itu berlakunya PR-nya banyak sekali. Terus kalau kita bicara itu baru dari satu sisi. Yeah. Iklim seolah-olah hanya terkait dengan perubahan iklim. Padahal iklim ada yang berbagai sektor tadi. Yeah. Misalkan jangka panjang. Untuk perencanaan pembangunan kita selalu bicara secara klimatologinya. Begitu secara klimatologi. Dikatakan klimatologi menurut aturan Badan Meteorologi Dunia secara kita itu 30 tahun minimal. Kan seperti itu, aturannya seperti itu, dan diperbarui tiap 10 tahun. Itu aturan internasional melalui Badan Meteorologi Dunia. Tapi customer kita atau masyarakat umum menginginkan belum tentu sama dengan yang dilakukan. Itulah tantangan kita, harus menjelaskan kalau rata-rata yang diinginkan customer akan berbeda dengan mindset kita. Nah, bagaimana kita melakukan tadi? Menyediakan yang cepat, tepat. Pengertian tepat itu yang diinginkan oleh masyarakat. Sampai ke tujuan. Ya. Nah, tepat. Oh, mintanya A ya saya kasih A. Jangan ditawar Jadi minta A jadi B. Ya. Ya, seperti itu. Contohnya sesederhana itu. Terus kalau di iklim dan kualitas udara, PR-nya berkaitan dengan misalkan ada kualitas udara. Selalu dikaitkan kalau kualitas udara buruk, tatarannya ini terus bertanya, membandingkan, berdasarkan ukuran yang ada di media-media, nilainya sekian, kok BMKG berbeda. Nah, bagaimana informasi itu dijelaskan ke masyarakat? Maka dijelaskan ke masyarakat itu berkaitan, kata kuncinya adalah informasi BMKG itu terstandar. Ya. Informasinya terstandar dalam hal datanya standar Badan Meteorologi Dunia. Untuk
melengkapinya diperkenankan, kata-katanya diperkenankan, bukan harus. Yang diharuskan itu standar. Nah, untuk melengkapi yang peralatan di bawahnya, sehingga itulah yang disiapkan. Tantangannya banyak sekali, mulai dari bagaimana menginformasikan, dan dari sisi itu diseminasi yang melakukan ke sektor pertanian itu sekolah lapang iklim. Sebagai contohnya seperti itu. Sekolah lapang iklim itu membentuk yang biasanya masyarakat menggunakan Pronoto-Mongso, bagaimana mengkolaborasikan. Saya biasanya menyebutnya struktur. Struktur itu secara keilmuan yang ada dengan kultur. Kultur itu kearifan lokal, yaitu salah satunya Pronoto-Mongso. Misalkan seperti itu. Di dalam Pronoto-Mongso itu yang dicatat itu normalnya. Kalau bahasa kita, bahasa BMKG-nya. Secara normalnya begini dan sebagainya. Tapi di luar normalnya itu nenek moyang kita tidak membukukan, bukan masuk di kalender Pronoto-Mongso tadi. Dan di kita mendekati ada penyimpangan atau anomali. Itu contoh-contoh yang pengalaman-pengalaman dalam hal mendiseminasikan seperti itu. Oke. Baik, memang dari penjelasan Bapak tadi hampir sebagian saya juga mengalami selama saya di sini gitu, terutama bagian diseminasi itu bagaimana membahasakan bahasa kita menjadi ke bahasa awam yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, betul. Seperti itu ya Pak. Lanjut ya Pak, mengenai diseminasi informasi. Jadi sebelumnya ini kami dari Stasiun Maritim juga rutin untuk membagikan informasi kepada masyarakat dan juga nelayan-nelayan juga Pak. Dan kebetulan beberapa hari lalu saya menemukan pertanyaan Pak seputar iklim. Jadi pertanyaannya kurang lebih bertanya seperti ini. Mohon info Pak, Bu mengenai kenapa masih bulan Juni ini masih hujan seperti itu Pak. Khususnya di Lampung gitu kan. Apakah kejadian ini hanya di Lampung atau sebenarnya di seluruh Indonesia seperti itu? Dan mungkin bisa jelaskan ke masyarakat sekalian, mengapa sampai bulan Juni ini masih hujan seperti itu Pak? Satu pertanyaannya, di awal Maret, medio Maret sampai April, BMKG merilis. Dalam rilisannya, quote yang disampaikan, tahun ini, kata kuncinya, tahun ini awal musim kemaraunya didominasi normal sampai mundur. Kata kuncinya itu dulu. Normal mundur, berarti awal musimnya yang mundur. Tiap daerah berbeda. Kata kunci kedua. Kalau berbeda, kalau normalnya dia suatu wilayah itu di Mei, kalau mundur 1 sampai 3 dasarian, bahkan ada yang beberapa wilayah lebih dari 3 dasarian atau lebih dari 1 bulan. Kalau normalnya April bisa jadi Mei, kalau normalnya Mei bisa jadi Juni. Oke. Itu kata kunci pertama. Terus yang kedua, bahwa pasangan awal musim tadi harus melihat sifat hujannya. Sifat hujannya tahun ini 2022 lebih didominasi normal dan atas normal. Normal dan atas normal itu dalam pengertian normal musimnya itu di bulan itu di suatu daerah. Jadi tiap daerah tidak bisa disamakan. Kalau di atas normal berarti basahnya lebih dari normalnya. Itu yang berikutnya. Yang tidak kalah penting, kata kunci yang terakhir itu, di mindset masyarakat, di pendapat masyarakat, musim kemarau selalu identik harus tidak ada hujan. Itu yang keliru. Jadi musim kemarau itu berkaitan dengan berkurangnya jumlah curah hujan di suatu wilayah dibandingkan musimnya. Tiap daerah berbeda. Begitu kita sudah tahu takarannya itu,
maka baru disampaikan. Jadi musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Hujan itu adalah proses dinamika atmosfer. Ya. Dinamika atmosfer tadi. Setelah tahu itu, maka sampai bulan Juni itu ada apa sih? Berarti kalau tadi dikatakan BMKG awal musimnya lebih didominasi mundur, normal sampai mundur, berarti ada penyebabnya. Faktor pengendali curah hujan di Indonesia itu ada beberapa macam. Dan beberapa macam itu ternyata kita ada di satu negara kepulauan. Berarti kalau bicaranya negara kepulauan, berarti banyak laut, banyak airnya, penguapannya cukup tinggi. Kalau penguapannya cukup tinggi harus melihat apa? Perairan kita itu lebih hangat apa tidak? Dibandingkan normal bulannya. Analoginya kalau hangat maka penguapannya banyak, dan kalau penguapannya banyak kondensasi akan turun hujan. Apakah hanya itu saja? Ternyata tidak. Indonesia itu mendapatkan pengaruh dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dari timur dan dari barat. Ternyata dari utara dan dari selatan itu juga Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Normalnya kalau kita bicara di bulan, kita bicara normal ya. Kalau normal Mei Juni itu biasanya dikenal monsun timur atau aliran massa udaranya dari Australia yang bergerak ke arah utara menuju. Saat ini triggernya sudah ada Australianya. Tapi kok ada hujan, ternyata dapat suplai dari barat. Ditambah lokalnya. Nah, ini yang selama ini tidak disampaikan, masyarakat tidak melihat tanda-tandanya. Yang maui masyarakat, Kak, besok hujan apa enggak? Kalau hujan kenapa? Kalau tidak hujan apa? Saat ini sudah musim belum? Kalau sudah musim, musimnya seperti apa? Dan satu lagi produk di iklim itu terkait fenologi. Fenologi itu apa? Melihat tanda-tanda alam dari tanaman. Kalau sobat yang mendengarkan podcast ini, misalkan tiap tanaman buah itu ada periode masanya. Musim sebagai contoh mangga, durian itu biasanya pada saat menjelang bulan-bulan basah. Kalau di di sebelah selatan Katulistiwa itu mulai Oktober bunga, terus nanti musimnya dan situ. Tahun 2022 ternyata di bulan April Mei muncul bunga lagi. Berarti ini ada anomali. Itu penanda sebetulnya itulah mendekatkan ke alam. Dan itu ada di iklim atau di klimat itu dipantau juga. Jadi pengaruh-pengaruh itulah yang harus disampaikan. Tapi bagaimana masyarakat mengenalkan itu? Bahasanya terlalu teknis seperti itu. Jadi dapat suplai dari barat dan perairan kita yang hangat. Itulah yang membuat kita itu kelembapannya cukup tinggi. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan, Pak. Sebelumnya untuk penutup bagi Sobat Tapis, apakah ada pesan untuk Sobat Tapis mengenai seputar diseminasi atau yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Tapis? Ya, Sobat Tapis yang melihat podcast ini, untuk memperoleh informasi dari BMKG itu bisa mengakses yang kanal resmi, karena banyak kanal yang mengatasnamakan BMKG tapi bukan itu hoax. Baik media sosial apapun dan melalui kanal apapun, kalau masih belum puas silahkan ganggu kami, datang ke kantor kami pengen penjelasan.
Kalau masih kurang puas, undanglah kami untuk meliterasikan di suatu lokasi. Kenalilah cuaca, waspada cuaca, dan kesadaran iklim. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Tirto Jatmiko telah bersedia sebagai tamu kami. Semoga kedatangan Bapak di Lampung ini berkesan untuk Bapak dan semakin banyak wilayah yang akan dibagikan mengenai literasi iklim seperti itu ya Pak. Baik, bagi Sobat Tapis, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Tapis kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tapi pun. Iya pun.